Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi ini ada materi ketiga. Saya akan menjelaskan mengenai komen dan variabel di PHP. Hari ini saya menggunakan W3 School untuk merepresentasikan teman-teman apa itu komen dan apa itu variabel ya. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai komen ya. Komen di PHP. Ya. Di sini dijelaskan bahwa komen adalah komen di PHP ini adalah sebuah kode yang tidak dieksekusi ya. Sebuah kode yang tidak dieksekusi yang ada di dalam sebuah program. Jadi misalkan ada sebuah program begini ya, begini. Komen adalah sebuah kode tadi ya, kode yang tidak dieksekusi. Berarti masih di sini misalkan, nah ini ada sebuah komen yang tidak, nah ini contohnya ini. Nah, sebuah kode di dalam program yang tidak dieksekusi nantinya, yang tidak dieksekusi atau diprosesnya. Terus buat apa komen itu ya? Komen itu digunakan untuk apa? Pertama adalah untuk menjelaskan kode itu ya, untuk menjelaskan kode itu. Misalkan ini if ini untuk apa gitu ya, misalkan ya ini kalau saya kasih komen gitu misalkan ya, if ini adalah saya kasih komen gitu misalkan komen ini berikut adalah untuk menampilkan untuk menampilkan halo PHP string ya, string halo PHP. Ini contoh satu komen ya, komen. Jadi untuk memahami untuk apa sih kode program di bawah ini gitu ya. Kemudian untuk mengingatkan kita ya, mengingatkan kita tentang apa yang kita tulis ya. Banyak program itu ditulis di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian kita pengen lihat lagi, misalkan ada yang ingin dirubah di halaman web itu gitu ya. Nah, kita lihat kodenya. Nah, kita kadang-kadang lupa ini kode ini untuk apa sih gitu ya. Biasanya ditambahkanlah sebuah komen untuk mengingatkan kita, kode ini untuk fungsi ini loh, kode ini untuk menambah ini loh gitu. Biasanya begitu ya. Ya, bisa mengingatkan kita kembali ya. Nah, ini contoh dari komen. Ini contoh single comment seperti ini. Single comment itu biasanya diawali dengan tanda tanda slash ya, 2 kali slash atau crash, tanda crash seperti ini ya, crash. Kalau kita lihat di atomnya itu biasanya saya pakai control slash ya, control slash untuk menjadikan dia komen, pakai control slash. Kalau pakai atom ya, misalkan saya begini, saya blok ya, kemudian saya kasih control slash, maka dia akan jadi sebuah komen, control slash. Atau kalau multiple comment, misalkan kita kasih slash bintang, kemudian kita kasih diakhiri yang mana yang mau kita ini adalah bintang slash. Ini multiple comment. Contoh ya, ini adalah single comment pakai backslash 2 kali, kemudian crash. Kalau kita pengen pakai multiple comment, itu pakai seperti ini, multiple comment. Kita lihat di sini, enter. Nah, ini multiple comment ya. Oke. Seperti ini. Jadi antara ini sampai ini tidak akan terbaca di program. Sekarang coba kita lihat deh. Ini dia. Mana tadi ya? Ini ya. Tuh. Jadi halo PHP tidak
Misalkan ini string yang ini ya, if a sama dengan 1 echo string ya, while 10 nih. Ini kita kasih komen misalkan begini, yang terjadi tidak ada lagi string 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Ya, berarti kode ini tidak jalan. Kalau kode ini kita jalankan, dia akan jadi seperti ini. Oke ya, jelas ya. Kemudian ini kan ada echo string 1, kalau kita dijalankan maka tulisan string tidak ada. Oke, ini variabel tadi ya, variabel for each. Nah, ini misalkan for each ini kan dia akan membaca array yang di sini, kemudian dia akan menampilkan value-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Kalau misalkan kita kasih ini di sini, ini tetap for each-nya akan jalan, perulangannya akan jalan, tapi untuk menampilkan hasil yang ada di variabel array tadi, value atau nilai yang ada di value-nya, dia tidak akan ditampilkan. Kalau kita tampilkan maka dia akan seperti ini. Contohnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu komen ya, komen. Untuk meng-off-kan atau biar tidak bisa dibaca oleh program, atau kita bisa menggunakannya untuk mengingatkan kita ini untuk apa ya, seperti itu. Oke, itu adalah bagaimana variabel komen digunakan ya. Nah, ini contoh adalah using comment to left out of part of the code. Jadi misalkan kita pengen menyelipkan komen di antara operasi kode misalkan ya, operasi kode. Bisa seperti ini. Cara misalkan X adalah 5 tambah 5. Misalkan 5 ini adalah sebuah variabel, isinya adalah 5 ditambah 5. Tapi di dalam 5 ditambah 5 itu kita selipkan sebuah komen. Ya, sebuah komen. Jadi ini tidak akan dibaca. Yang dibaca adalah 5 ditambah 5, jadi nanti hasilnya adalah 10. Kalau kita lihat tadi di sini, X misalkan X sama dengan 5 ya kan, ditambah 5 seperti ini. Jadi echo misalkan echo X ya, X, variabel X ya. Nah, kita pengen menambahkan komen di sini ya, menambah komen di antara 5 plus 5 ini. Berarti kita tambahkan slash bintang, kemudian diakhiri dengan bintang slash ya. Kemudian komennya di sini, ini adalah misalkan penjumlahan. Oke, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 5 ditambah 5, tetap jadi 10 hasilnya. 10. Ini dia hasilnya 10. Ini penjumlahan tidak akan dieksekusi oleh program, hanya untuk mengingatkan kita dia sebagai komen ya. Oke, sekarang kita beralih ke variabel ya. Apa itu variabel ya? Variabel adalah sebuah tempat ya. Containers itu tempat ya. Tempat untuk menyimpan informasi. Tempat untuk menyimpan informasi. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel di PHP ya? Untuk mendeklarasikan sebuah variabel di PHP tadi mungkin kalian sudah sekilas melihat, dia menggunakan tanda dolar sign, tanda dolar, diikuti dengan nama dari sebuah variabel tadi, diikuti nama dari sebuah variabel ya, seperti itu. Kita akan coba sekarang kita buat namanya untuk memahami variabel ini. Coba kita buat namanya misalkan ya variabel ya, variabel
variabel titik php, sebuah file. Kita pengen mendeklarasikan sebuah variabel. Kita awali dengan sintak PHP. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel. Misalkan variabel A sama dengan variabel A adalah isinya adalah berisi, misalkan berisi apa? Misalkan angka 1. B adalah misalkan sebuah string atau sebuah kata, misalnya sebuah kata. Nah, ini variabel. Sekarang kita lihat di localhost, kita cari di sini misalkan variabel .php ya. Nah, seperti ini variabel. Oke. Nah, cara mendeklarasikan variabel itu seperti itu. Sekarang coba kita akan masuk ke yang lainnya. Ya. Kemudian variabel itu bisa menggunakan kata yang singkat, misalkan A, B, X, Y, atau bisa mendefinisikan sebuah nama ya, X, misalkan tahun gitu ya, misalkan gini, A, B, atau misalkan tahun gitu ya, tahun misalkan 2010, atau kemudian nama variabel nama siswa ya, sama dengan misalkan Budi gitu ya. Misalkan di sini umur misalkan 20 tahun, 20 ya, 20 misalkan tahun 2020. Atau seperti itu ya. Rules ya, ada beberapa aturan cara penulisan variabel. Yang pertama, variabel itu diawali dengan tanda $. Diawali dengan tanda $, seperti ini ya. Kemudian variabel harus diawali dengan letter ya. Atau underscore karakter ya. Harus diawali dengan huruf alfabet, kata apa namanya, huruf ya, huruf A, B, C, D, E, F, G gitu, atau diawali dengan underscore A gitu misalkan ya, atau diawali dengan underscore. Kemudian variabel tidak bisa menggunakan diawali dengan nomor, itu nggak bisa. Misalkan kita awali misalkan kita kasih Budi gitu ya, Budi ya, sama dengan misalkan misalkan alamat ya, sama dengan jalan A gitu misalnya. Ya, diawali dengan huruf, kemudian diawali dengan alamat ya, underscore alamat, ini boleh ya, seperti ini, sama dengan JLN ya, .a gitu ya. Kemudian diawali dengan huruf, ini nggak boleh. Misalkan alamat ini kita awali dengan misalkan 1 alamat ya, maka kalau di kode editor Atom itu dia warnanya akan jadi kuning gitu ya, kuning, ini salah gitu ya kata dia. Ini apa nih kalau kuning begini nih ya, harusnya seperti itu ya. Dan hanya hanya bisa yang bisa dibuat variabel tadi hanya A sampai Z dan 0 sampai 9. Jadi kalau misalkan alamat 01 misalkan, ini bisa ya, karena
dia bukan di awal. Yang nggak boleh adalah di awal sini 01 sini nggak boleh, kosong gitu nggak boleh ya. Kalau di depannya A boleh ya, seperti itu. Dia hanya variabel itu hanya boleh berisi alfanumerik saja, tapi tidak boleh diawali dengan huruf, itu nggak boleh ya. Ini contoh bagaimana cara mendeklarasikan variabel dan membuat variabel ya. Dan perlu diingat semuanya adalah key sensitif. Alamat ini tidak sama dengan variabel alamat ini tidak sama dengan variabel ini yang di bawahnya. Karena bedanya yang satu adalah huruf kecil semua, yang satunya ada satu huruf aja yang besar gitu ya. Ya, adalah case sensitive. Remember that PHP variables names are case sensitive ya. Kemudian bagaimana cara menampilkan isi dari variabel tadi ke dalam web browser gitu ya, to screen atau web browser ya. Caranya itu menggunakan sintak echo ya. Sintak cara perintah echo ya. Caranya adalah perintah. Misalkan kita akan menampilkan isi dari variabel alamat ya. Berarti kita ketikkan di sini perintahnya adalah echo nama variabelnya alamat ya. Oke. Begitu ya. Sekarang kita lihat echo alamat ya. Di sini localhost variabel .php F5. Oke, jalan A kita lihat di sini. Kita besarkan ya. Nah, jalan. Oke. Kita menampilkan isi dari sebuah variabel menggunakan apa tadi? Menggunakan echo. Sekarang bagaimana menampilkan sebuah teks ya dalam PHP kemudian menggabungkan dengan variabel gitu. Menggabungkan variabel. Ada banyak caranya ya sebenarnya. Kalau kita lihat di sini misalkan kita punya sebuah echo gitu ya. Echo kan kita bisa pakai titik 2 begini. Oke. Alamat M Nur Ihsanto sama dengan gitu ya. Sama dengan misalkan kita gabungkan dengan menggunakan titik ya. Kemudian alamat ya. Kemudian titik lagi kita gabungkan. Kemudian kita kasih begini. Ya, string lagi ya. Kemudian kota metro. Ya. Atau kita bisa ganti seperti ini. Pakai titik 2 gini. Gitu ya. Atau begini ya. Pakai begini. Ya. Ini kalau contoh pakai titik ya. Kita kasih di sini misalkan kasih kode HTML-nya BR. Baris baru ya. Karena ada di PHP. Ini jangan seperti ini. Alamat M Nur Ihsanto Kota Metro, alamat M Nur Ihsanto Kota Metro, jadi 2 ya. Nah, itu cara menampilkannya seperti itu. Atau kita bisa kasih begini. Ya. Kasih. Di sini kita kasih misalkan WR ya. Contoh cara menggabungkan ya. Nah, ya begini. Itu sama saja ya, sama saja alamat M Nur Ihsanto, alamat Kota Metro, alamat M Nur Ihsanto, alamat ini langsung dia tidak pakai titik ya. Dot ini untuk menggabungkan
satu perintah ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini. Ya. Untuk menampilkan jumlah ya dari dua variabel. Untuk menampilkan jumlah dari dua variabel. Misalkan kalau kita lihat di sini, itu contohnya kita punya variabel namanya x ya. X sama dengan 10 misalkan. Kemudian y variabel y sama dengan 5. Nah, kita pengen menampilkan output dari penjumlahan x dan y gitu. Kita bisa langsung aja x sama eho sama dengan x plus y. Ya, eho x plus y berarti nanti akan ditampilkan jumlah x dan y. Ya, jumlah x dan y. Coba kita lihat di sini. X ya, undefined variable x. Coba kita lihat di sini x dan y. Oh, x-nya besar. Ini tadi x-nya kecil ya kan? Karena dia case sensitif, dia nggak bisa. Oke, 15 ya. Nah, sekarang kita misalkan kasih z sama dengan penjumlahan dari x plus variabel y. Kemudian kita tampilkan di sini eho z ya, z variabel z. Maka z adalah penjumlahan dari x dan y sama 15 dan 15. Ini contoh ya, untuk menampilkan output dari penjumlahan dua variabel. Misalkan kita jumlahkan dulu kemudian kita masukkan ke dalam variabel z, atau langsung ya eho variabel x ditambah variabel y. Itu langsung bisa ditampilkan di dalam layar atau di dalam browser. Oke, sekarang kita akan berbicara mengenai scope ya, atau area dari sebuah variabel scopes ya. Nah, variabel ini bisa dideklarasikan dimanapun di dalam script HTML ya, di dalam script PHP ya, dalam sebuah file PHP. The scope variable is the part of the script where the variable can be reference atau digunakan ya. Variabel adalah beberapa ya bagian dari sebuah script ya, dan bisa digunakan gitu ya. Di PHP ada 3 macam variabel. Pertama adalah variabel lokal, kemudian yang kedua adalah variabel global, yang ketiga adalah variabel statik. Kita lihat, kita akan coba bahas satu-satu mengenai apa itu yang disebut dengan lokal variabel dan global variabel dan static variabel. Kalau kita lihat di sini, kalau kita misalkan mendeklarasikan seperti ini ya, ini ada banyak banget variabel a, b, kemudian tahun, nama siswa, umur, alamat ya. Ini adalah variabel yang sifatnya global kalau kita lihat ya. Global. Kalau ini global ya. Kemudian di sini ada sebuah function, misalkan function ya, misalkan function aja. Function namanya misalkan tambah ya. Function tambah. Kemudian ini kita hapus saja, function tambah ya. Kemudian ini adalah kode dari function tadi. Kalau kita lihat di sini ya, my test. Nah, kita lihat. Kemudian kita pengen di sini eho variabel z misalkan ya, z yang ada di luar ini variabel z. Kemudian kita panggil fungsinya tambah ya, tambah. Oke, sebuah fungsi. Kita tutup. Sekarang kita coba jalankan ya, tapi ini kita ini dulu aja.
kita biar outputnya nggak terlalu banyak di layar ya. Kita coba lihat di sini, kita coba lihat di sini ya, error ya, error undefined function tambah in variable stack trace domain throw in line 33 tambah. Salah, ini namanya tambah, kata dia fungsinya nggak ada kan, ini tadi ada m nya, tambah gitu ya. Oke, sekarang kita coba undefined variable z ya. Variable z itu tidak ada di function tambah, karena kalau kita lihat di sini variabel variabel x ya ada di dalam variabel x inside function x ya. Kalau dia di sini variabel x is outside function x. Kalau kita print di sini ya, misalkan echo z di sini ya, maka si z ini akan ada. Kalau kita lihat di sini z akan ada 15, tapi setelah itu, setelah kita jalankan variabel function tambah, maka z ini nggak ada ya, nggak ada, karena function z itu harus dideklarasikan di local scope, di di function tambah ya gitu. Maksudnya gini, ketika variabel z ini ada, kita deklarasikan di sini z gitu ya, adalah 20 gitu ya. Maka kalau kita lihat di sini nanti jadinya adalah 15 sama 20. Kita lihat di sini tambahin BR ya. Oke. Maka z yang pertama adalah isinya 15, karena kalau kita lihat di sini z yang pertama adalah dia termasuk di penambahan dari x plus y ya, z ini. Jadi z ini adalah global variabel. Kemudian z yang di dalam ini, di dalam fungsi tambah ini adalah yang disebut dengan local variable. Jadi z yang di dalam function itu disebut dengan local variable. Kalau kita lihat di sini ya, z ya, itu adalah local variable. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan biar z yang di lokal di global variable itu bisa digunakan di mana? Di local variable. Kita menggunakan keyword yang namanya global gitu ya, global. Sekarang kita coba lihat di sini. Kalau kita lihat global ya, z, variabel z. Artinya kita menggunakan variabel z global ini di dalam function, di dalam lokal, dimasukkan ke dalam tambah. Sekarang coba kita lihat. Yang terjadi adalah 15 dan 15. Misalkan global, kalau kita koma di sini misalkan jadiin 1 misalkan x ya. Jadi kita menggunakan z dan x pada variabel global di variabel lokal tambah ya. Di sini kita tambahin aja, tambah x. Jadi nanti keprintnya adalah 15 lah 10. Ini dia keprintnya 10. Seperti itu ya. Ini adalah contoh global variable atau lokal variable. Jadi seperti itu cara mendeklarasikan global variable dan lokal variable. Nah, untuk di sini ya, global variable ya, PHP itu ya menyimpan seluruh global variable itu di dalam array ya, di dalam array. Disebut dengan variable globals ya, global seperti ini ya.
global di dalam array ya. The index holds name of the array. Kalau tidak percaya, coba kita akan print seluruh global variabel yang ada di sini ya. Misalkan kita dummy ya datanya. Kita dummy datanya var dum, nanti saya jelaskan. Dum globals. Globals. Kalau kita lihat di sini, maka nanti akan menampilkan seluruh variabel yang ada di global ini, A, B, C gitu ya, kita lihat. Ya. Nah ini. Array, get, ya, post, ya, cookies, file, jadi globals ya, variabel globals. Ada 6 ya, 16 variabel globals. Ada A, ini isinya integer 1. Kemudian B, isinya string. Ya, 11 ya, sebuah kata, tahun ya gitu. Nah, jadi seluruh variabel global ini disimpan dalam satu sama si PHP itu disimpan di dalam satu variabel yang disebut dengan variabel globals. Kalau kita pengen menampilkan variabel global misalkan X, kita tambahin aja di sini ya. Untuk misalkan print out ya, kemudian globals ya, kemudian di sini adalah X ya, nama variabelnya tadi X, maka dia akan menampilkan apa, angka 10 pastinya, print out 10, karena variabel global X adalah 10. Kemudian misalkan Y, misalkan ya, Y. Maka 10 5 ya, karena variabelnya ada 5 gitu ya. Seperti itu. Print R itu untuk menampil sama perintahnya sama echo, tapi dia untuk menampilkan variabel yang bentuknya array. Print R globals, print R bentuknya array. Ini dia. Jadi globals ya, disimpan dalam variabel globals. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, ketika kita bagaimana caranya, kalau tadi kan kita menggunakan keywords global ya di sini. Nah, bagaimana kita bisa menambahkan tanpa mengasih variabel global seperti ini di function tambah ya. Kalau kita lihat di sini tambah, misalkan kita pengen menambahkan variabel X dan Y ya, yang global tadi di dalam function tambah ini. Sekarang kita lihat di sini, kita tinggal kasih globals gitu ya. Globals variabel X ya, ditambah globals ya variabel Y. Kita kasih di sini echo gitu ya. Echo variabel global X ditambah variabel global Y. Jadi kita tidak usah mendeklarasikan pakai global begini. Ya. Kita langsung aja global X plus global Y. Kemudian kita jalankan fungsinya ini ya. Jalan fungsinya ini. Jadi nanti 15 output. Itu adalah penjelasan mengenai global variable dan local variable. Kemudian static keyword ya, static keyword. Secara normal ya, function setelah selesai dieksekusi itu variabelnya akan di-delete secara otomatis. Dikembalikan lagi misalnya. Ya. Dikembalikan lagi. Misalkan tapi terkadang kita pengen lokal variabel itu tidak di-delete atau masih tetap angkanya itu disimpan di dalam RAM.
untuk keperluan misalkan keperluan yang lain, misalkan untuk penjumlahan ya. Kalau kita lihat di sini, ini contohnya adalah penjumlahannya. Contohnya penjumlahan. Kita kasih di sini misalkan sini ya X dan Z ya. Kita lihat di sini X dan Z. Kita kasih aja di sinilah ya. Ini adalah variabel X ya, sama dengan 10 ya. Kemudian variabel Y sama dengan misalkan 5 gitu ya. Kemudian eho X 10 ya. Kemudian eho X ya, X. Jadi ini 10. Kemudian kita X. Function tambah ini kita bisa eksekusi berkali-kali. Ya, untuk eksekusi tambah berarti fungsi ini adalah untuk menampilkan huruf X ya. Menampilkan variabel X. Kalau kita panggil fungsinya, cara memanggil fungsi adalah dengan mengetikkan nama fungsinya di sini, tambah misalkan selama 3 kali, maka dia akan 10 isinya, 10. Nah, terkadang kita pengen hasil dari 10 tadi itu di dalam variabel 10 itu, kita mau setelah fungsi tambah sekali yang nomor 1 ini dijalankan, saya pengen variabel 10 itu nanti akan ditambahkan 5 gitu misalkan. Misalkan X, Y misalkan 5 ya. Kemudian ini Z. Saya pengen misalkan statik Z ya. Ya, statik Z. Eho Z ya. Saya tambah berarti 5. Z sama dengan misalkan sini adalah X ditambah Y ya. Adalah 15. Tapi saya pengen isinya gitu. Z ini adalah bentuknya adalah statik gitu ya. Kalau kita buat statik Z, maka nilai X ditambah Y yang pertama adalah 15 ya. 15. Setelah kita tambahkan pertama kali ini adalah nilai 15. Nah, kalau kita buat statik Z-nya ini, maka 15 akan tetap disimpan di dalam nilai 15 tadi itu akan disimpan untuk pemanggilan fungsi berikutnya. Coba kita lihat di sini. Tetap 15 ya. Statik Z. Kita lihat di sini. Di sini ya, statik Z sama dengan X plus Y ya. Eho Z. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat, harusnya sih konstannya ya. Experimental valid operation konstan. Statik ini adalah 0 misalkan ya. Z sama dengan X
Coba kita lihat ya. 0, 15, 15. Jadi angka yang 0 ini tadi maka akan disimpan ya. Kemudian EOZ di sini. Dan ketika ditambahkan lagi dia akan masuk ke 15, 15. Jadi angkanya akan sama ya. Sama. Begitu. Ini statik. Jadi angka yang pertama itu 0, angka yang kedua 15, angka yang ketiga 15. Oke. Itu adalah penjelasan mengenai static keywords ya di dalam aplikasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pemrograman web materi ketiga mengenai bagaimana komen dan variabel ya. Variabel tadi ada 3 ya, kalau nggak salah, variabel global, variabel lokal, dan variabel statik. Kemudian variabel ada apa tadi? Cara mendeklarasikan variabel menggunakan tanda dolar ya. Kemudian variabel itu semuanya adalah case sensitif. Kemudian variabel itu pakai rule ya. Nah, ada beberapa aturan untuk menuliskan variabel. Yang pertama adalah menggunakan ini tanda dolar. Kemudian harus dimulai dengan alfabet atau underscore. Tidak bisa diawali dengan angka ya. Tapi setelahnya bisa diawali dengan angka ya atau underscore ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai variabel. Silahkan Anda berlatih dan mengikuti video tutorial saya. Saya Ehri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.